Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Kautsar Sambaliung yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah. Bersyukur hendaknya senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya senantiasa kita lantunkan dalam setiap wirid-wirid kita, agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi di yaumul akhir nanti. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita berada di bulan Syawal, 11 Syawal 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan 30 Maret 2026 Miladiah. Mudah-mudahan belum terlambat untuk kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan amal soleh kita selama bulan Ramadan dijadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita, dan menjadikan kita sebagai hamba yang semakin meningkat ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ramadan telah berlalu. Namun masa-masa indah di bulan Ramadan tentu masih segar dalam ingatan kita. Momen-momen bahagia ketika kita berada di bulan Ramadan, siangnya kita berpuasa, malamnya kita sholat tarawih. Momen-momen indah beribadah tersebut tentu masih segar dalam ingatan kita. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 bulan penuh kita beribadah di bulan Ramadan. Ramadan bagaikan madrasah, sekolah bagi kita, yang mendidik dan menggembleng kita untuk menjadi insan yang muttaqin,
untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harusnya kemuliaan Ramadan membekas di dalam hati kita, mewarnai jiwa kita yang tercermin dalam akhlak, tingkah laku, dan kekuatan kita di dalam menjalankan ketaatan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita pun sadar kita sekarang berada di bulan Syawal. Mungkin banyak suasana yang berubah. Tentu tidak sama bulan Syawal dengan bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan fenomena ketaatan begitu banyak menghiasi masjid-masjid Allah, bahkan menghiasi rumah-rumah kita. Begitu banyak ayat-ayat Quran yang dibaca, yang diperdengarkan, yang dilantunkan, dan manusia berlomba-lomba untuk itu. Suasana ketaatan, suasana ibadah begitu luar biasa. Dan banyak pada hari itu hamba-hamba Allah yang seakan menjadi auliaullah, menjadi wali-wali Allah di bulan Ramadan. Begitu semangatnya, begitu antusiasnya dalam beribadah selama bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak sama Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan kita tahu, Pak, setan-setan dibelenggu sama Allah. Adapun di bulan Syawal, setan mulai dilepas lagi sama Allah. Mulai leluasa lagi dia menggoda manusia, berusaha menurunkan tingkat keimanan kita yang sudah kita pupuk selama bulan Ramadan. Sehingga ujian dan cobaan tentu akan lebih berat. Tidak sama seperti bulan Ramadan, yang semangat ibadah begitu luar biasa. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa petik di bulan Ramadan. Begitu banyak ibrah yang kita bisa ambil di dalam kehidupan kita selama bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita banyak hal. Ramadan mengajarkan kita banyak perkara yang bisa membuat hidup kita jauh lebih baik lagi ke depan. Keberhasilan dan kesuksesan orang di bulan Ramadan bukan ditentukan di bulan Ramadan, tetapi justru ditentukan setelah bulan Ramadan. Maka kata para ulama, setidaknya manusia itu selepas bulan Ramadan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang pasca Ramadan semakin bertambah rajin ibadahnya. Ini sudah dipastikan ia adalah orang yang lulus dalam madrasah Ramadan. Saat Ramadan ia rajin ke masjid, pasca Ramadan pun ia tetap rajin ke masjid. Ini orang dipastikan lulus madrasah Ramadan. Ini golongan pertama. Golongan kedua, mereka yang sebelum Ramadan memang malas beribadah. Sebelum Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, ia rajin beribadah. Tapi selepas bulan Ramadan, dia malas lagi. Dia lalai lagi. Dia maksiat lagi.
Ini pertanda orang ini tidak lulus dalam madrasah Ramadan. Kenapa? Dia hanya menjadi hamba Ramadhani. Hamba Ramadhani itu artinya hamba yang taunya beribadah di bulan Ramadan saja. Bukan menjadi hamba Rabbani. Kalau hamba Rabbani, hamba yang terus beribadah kapanpun dan dimanapun. Makanya nasihatnya ulama kita itu, kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah kamu hamba yang Rabbani dan jangan menjadi hamba yang Ramadhani. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan kedua. Mereka yang di bulan Ramadan rajin ibadah, selesai Ramadan selesai juga ibadahnya. Nah, golongan yang ketiga, mereka yang sebelum Ramadan, pas Ramadan, dan setelah Ramadan tidak ada perubahan. Dosanya tetap jalan, maksiatnya tetap dia kerjakan, tidak peduli. Mau Ramadan, mau bulan di luar Ramadan, dia tidak peduli. Maksiat tetap dia jalankan. Nah, golongan ketiga ini golongan yang paling celakanya. Ramadan lewat, Ramadan berlalu, Ramadan dia dapatkan, seakan tidak ada efek, tidak ada pengaruh apa-apa dalam dirinya. Seakan pintu hidayah tertutup bagi dirinya. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selama Ramadan dan di luar Ramadan, pasca Ramadan seperti ini, kita kira-kira termasuk golongan yang mana kita? Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, Pak. Jangan menjadi golongan yang kedua, apalagi golongan yang ketiga. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, pasca Ramadan ini, di awal kajian ini kami ingin menyampaikan pesan-pesan penting setelah Ramadan berlalu. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan ini kita pegang menjadi pedoman bagi kita supaya lebih baik lagi untuk menata kehidupan, untuk menjalani kehidupan pasca Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pesan yang pertama, kami ingin berpesan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian, di pasca Ramadan ini sering-seringlah berdoa semoga diterima amalnya selama bulan Ramadan. Kenapa begitu? Disebutkan qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, orang-orang soleh terdahulu, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Dahulu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum masuk Ramadan supaya disampaikan di bulan Ramadan. Masuk Ramadan, selesai Ramadan, maka mereka berdoa lagi kepada Allah 6 bulan lamanya supaya amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 6 bulan setelah Ramadan doa mereka semoga amalnya diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dinukilkan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in selesai Ramadan, masuk bulan Syawal,
ketika mereka berjumpa satu sama lain, mereka langsung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya itu? Itu doa, itu harapan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Kapan itu? Selama Ramadan. Kita banyak beramal di bulan Ramadan. Puasa, sholat, tilawatul Quran, sedekah, zikir, doa, dan lain sebagainya. Tidak ada jaminan amal kita itu diterima, Pak. Tidak ada jaminan. Yang ada cuman harapan. Semoga amal kita itu diterima sama Allah. Adapun memastikan pasti amal saya diterima, tidak ada seorang pun yang bisa memastikannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lah kalau begitu Ustaz, ada amal diterima, ada amal ditolak. Nah, tidak semua orang beramal diterima amalnya. Ada amal yang ditolak sama Allah. Dan itu berlaku untuk semua amalan. Nabi kan pernah bersabda tentang sholat misalnya. Kata baginda Nabi, innar rajula la yusalli sittina sanah lam tuqbal lahu sholatun. Ada orang, kata Nabi, sholat 60 tahun lamanya, tak ada satupun sholatnya yang diterima. Padahal masih sholat. Lah kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima darinya amal sholatnya itu. Puasa juga demikian. Kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa, tak ada pahalanya, yang dia dapat cuman lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang qiyamul lail, tak ada pahala yang dia dapatkan kecuali cuman begadang. Kenapa? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah menyatakan di dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa. Ini ayat turun terkait dengan dua anak dari Nabiullah Adam alaihissalam yang dikenal dengan Habil dan Qabil. Kedua-duanya diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Berkurban. Dan kedua-duanya menjalankan kurban itu. Tapi apa yang terjadi? Allah firmankan dalam Quran, fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima kurbannya si Habil, tapi Allah tolak kurbannya si Qabil. Sama-sama berkorban, tapi satunya diterima, satunya ditolak. Maka Allah turunkan ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat dari orang soleh bukan kepedean dengan amalannya, tapi justru merasa khawatir jangan sampai amalnya ditolak sama Allah. Itu sifatnya orang soleh. Makanya dalam Quran Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang sudah melakukan amal soleh sedangkan hati mereka itu takut bahwa mereka kelak akan kembali kepada Tuhan mereka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Nabi bertanya tentang ayat tadi. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ibunda Aisyah nanya, "Ya Rasul,
Mereka yang disebut dalam ayat ini mereka sudah beramal dan mereka takut. Hati mereka takut. Apakah maksudnya mereka takut dengan dosanya dulu? Mungkin mereka pernah minum khamar, mungkin mereka pernah mencuri, mungkin mereka pernah berjudi. Apakah ayat ini maksudnya bahwa orang soleh itu mereka takut dengan dosanya? Apa kata baginda Nabi, Pak? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Tidak. Bukan itu maksudnya, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bukan itu maksud ayat. Kalau cuman takut dengan dosa, itu wajar. Semua orang soleh begitu. Tapi takutnya orang soleh itu bagaimana? Kata Nabi, walakinnahumul ladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yaqbala minhum. Tetapi mereka adalah orang yang puasa, mereka yang sholat, mereka yang bersedekah. Setelahnya mereka khawatir jangan sampai puasa mereka, sholat mereka, sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka khawatirkan. Dan itu yang dimaksud dengan ayat itu. Takutnya orang soleh bukan takut dengan dosa. Kalau takut dengan dosa sudah wajar. Orang takut dengan dosa. Tetapi takutnya orang soleh justru ketika dia beramal, jangan sampai amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya masyhur dari ucapan mereka, di antaranya sahabat Abu Darda pernah mengatakan, andaikan aku tahu ada satu salatku yang diterima oleh Allah, niscaya itu lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Karena Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lah, apakah kita merasa aman atau merasa amal kita pasti diterima setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja mengkhawatirkan amalnya tidak diterima? Disebutkan dalam Quran, Pak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka melakukan suatu amal yang sangat amat besar. Apa itu? Membangun Ka'bah. Rumah pertama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini. Amalan luar biasa. Yang membangunnya siapa? Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail. Allah singgung dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 127. Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah, Ka'batullah bersama putranya Nabi Ismail. Mereka bangun Ka'bah itu. Selesai mereka bangun Ka'bah, berdiri Ka'bah itu, selesai mereka bangun, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, Pak. Takut kalau amal ibadahnya ini tidak diterima. Kata mereka apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terima dari kami amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba, kata para ulama, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja masih mengkhawatirkan kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Padahal mereka berdua adalah Nabi dan Rasul Allah. Mereka adalah kekasihnya Allah. Kalaulah mereka masih mengkhawatirkan amal mereka tidak diterima, maka adakah orang yang datang setelahnya kemudian merasa aman, pasti amal ibadahnya diterima? Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya pakai doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Dalam doa-doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Berdoa seperti itu.
Tadi sudah kita sebutkan bahwa salafus saleh terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka senantiasa berdoa, semoga amal ibadahnya itu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, bahkan tak cukup dengan doa agar amal mereka diterima. Mereka juga minta agar senantiasa menjadi hamba yang tunduk dan mendapatkan petunjuk untuk beribadah dengan benar. Makanya dalam doa yang juga disebut dalam Al-Quran, di lanjutan ayat surat Al-Baqarah 128, dilanjutkan doanya, Rabbana waja'alna muslimaini lak, wa min durriyatina ummatan muslimatan lak, wa arina manasikana, wa tuba alaina, innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai dua hamba-Mu yang berserah diri kepadamu. Demikian pula keturunan-keturunan kami, jadikan mereka umat yang berserah diri kepadamu. Nah, kemudian tunjukkan kepada kami cara-cara ibadah kepadamu, serta terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, ya, terdapat banyak perkara dari makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, harapan agar amalnya diterima. Makanya inilah pesan kita. Perbanyak doa, sering-sering berdoa agar amal kita itu diterima sama Allah. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, kalian itu kalau beramal, kata beliau, jangan fokus kepada amal itu saja. Jangan fokus kepada bagaimana kamu bisa menyelesaikan amal itu. Tetapi yang juga kamu harus perhatikan, bagaimana amalmu itu diterima sama Allah. Itu kan yang poinnya. Iya. Karena ada orang yang beribadah, capek beribadah, tapi ternyata tidak ada pahalanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pesan kita yang pertama dari perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, bahwasanya hendaknya kita sering-sering berdoa. Pasca Ramadan ini semoga diterima amal kita selama bulan Ramadan. Karena itu amalan besar, Pak. Amalan yang besar selama di bulan Ramadan itu, yang tak bisa dibandingkan dengan amal-amal kita yang datang setelah Ramadan. Itu paling besar. Kemudian pesan yang kedua, dari pesan penting pasca Ramadan adalah pesan untuk melazimi taqwa Allah. Kenapa? Karena itulah tujuan utama kita dalam berpuasa. Tentu kita masih ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa tujuannya itu supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Coba kalau kita korelasikan, kalau kita hubungkan dengan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa. Jadi pertanda orang yang sukses ibadahnya di bulan Ramadan, dia semakin bertakwa kepada Allah. Dan dengan ketakwaan itulah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ayat ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Nah, maka takwa ini adalah perkara yang hendaknya kita lazimi. Dimanapun kita berada, kapanpun kita, harus ketakwaan senantiasa ada bersama kita. Makanya pesannya Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa itu artinya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallahi tarju sawaballah. Engkau beramal ketaatan
di atas cahaya hidayah dari Allah, engkau harapkan darinya pahala di sisi Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan kau tinggalkan maksiat karena Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah. Kau tinggalkan maksiat karena takut dengan siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tanda orang yang bertakwa ketika selesai Ramadan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan dua perkara. Yang pertama, amal ibadah yang dia lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini yang pertama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena amal ibadah harus dilandasi dengan apa yang menjadi tuntunan syariat. Makanya kita punya Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman kita dalam beramal. Yang kedua, amal itu harus tulus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan kecuali mengharapkan wajahnya Allah. Ketulusan, keikhlasan di dalam beribadah. Tidak ada yang dia harapkan kecuali mendapatkan pahala di sisi Allah. Bukan karena mengharapkan pujian orang, balasan dari manusia, bukan. Semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan melatih kita untuk ikhlas. Lihat di bulan Ramadan, kita berpuasa dalam keadaan kita mampu untuk berbuka diam-diam. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengawasi kita. Disitulah ketulusan. Orang yang tulus beribadah, dia akan tetap beribadah meskipun tidak ada orang yang memperhatikan dia. Kapan dia mau beribadah? Pada saat ketika dilihat sama orang, ketika banyak orang, maka itu mirip ibadahnya orang munafikin. Orang munafikin itu nanti mau sholat ketika terang. Makanya kata Rasul, sholat yang paling berat bagi orang munafikin, sholat isya dan sholat subuh. Karena itu waktu yang gelap. Orang tidak lihat. Nah mereka nanti mau beribadah kalau ada orang lihat. Baru mau semangat ibadah. Nah, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Ketika bersedekah, orang munafik bagaimana sedekahnya? Mengharapkan balasan dari sedekahnya. Sedangkan orang yang tulus, orang yang ikhlas, tidak ada. Jangankan balasan, ucapan terima kasih pun tidak. Innama nut'imukum liwajahillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami itu berbagi, kami itu memberi semata mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan dari orang yang kami beri. Jangankan balasannya, ucapan terima kasih tidak. Ucapan terima kasih tidak. Makanya kata ulama, kalau ada orang berbagi, kemudian dia marah, kenapa? Orang yang saya bagi itu ndak ucap terima kasih ya. Masih bermasalah ketulusannya itu. Kita yang diberi, adab kita, ya terima kasih. Jazakallahu khaira, itu adab kita. Tapi kita yang memberi, jangan harapkan itu. Karena yang kita harapkan balasan dan pahala di sisi Allah. Disitulah ketulusan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kisah-kisah berkaitan dengan ini luar biasa. Orang-orang yang tulis itu pahalanya besar. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Dilihat ketulusannya. Para ulama berkata, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan besar menjadi kecil gara-gara niatnya. Dan betapa banyak amal kecil menjadi besar gara-gara niatnya. Innamal a'malu binniyat.
Amal itu ya tergantung niatnya. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pesan kita yang kedua. Pasca Ramadan ini ya, wujudkan la'allakum tattaqun yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah sebagai tujuan utama dari kita berpuasa itu. Pesan yang ketiga. Pasca Ramadan istiqomah dalam beribadah. Ini pesan kami yang ketiga. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Istiqomah dalam beribadah artinya terus-menerus beribadah. Continue dalam beribadah. Dan tidak meninggalkan ibadah itu. Iya. Kita di luar Ramadan ini mungkin tidak dituntut untuk seperti bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu hawanya beda, Pak. Hawa-hawanya beda itu. Kita baca Quran di bulan Ramadan bisa selesai sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, mampu kita di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan mungkin tidak seperti itu. Yang dituntut dari kita bukan persis seperti Ramadan. Tetapi yang dituntut dari kita, jangan kau tinggalkan ibadah itu. Apa yang kau sudah lakukan di bulan Ramadan, jangan tinggalkan. Sama sekali tidak pernah lagi dia sentuh Quran. Sama sekali tidak pernah lagi dia melakukan sholat qiyamul lail. Sama sekali tidak pernah lagi dia melakukan ibadah puasa, meskipun itu puasa sunnah. Sementara amal ibadah yang dicintai oleh Allah bukan amal yang besar, bukan amal yang banyak, tapi amal yang dicintai oleh Allah. Dengarkan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata baginda Nabi, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicinta sama Allah adalah amal yang terus-menerus kau lakukan meskipun sedikit, meskipun kecil, tapi continue kau lakukan, itu yang terbaik. Ini sabda baginda Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah. Amal yang istiqamah, terus-menerus dia lakukan. Dan sekali lagi, itu pertanda kalau amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima sama Allah. Kalau stop ibadahnya, tidak lagi beribadah, pertanda amalmu tertolak. Para ulama kita mengatakan, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Wa jaza'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan amal baik adalah amal baik yang datang berikutnya. Berlanjut terus. Sedangkan balasan dari amal buruk, dia tidak bisa tinggalkan amal buruknya itu. Terus-menerus juga dia lakukan. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah, Pak, dalam beribadah. Ya, paksa diri ini. Terkadang diri ini memang butuh dipaksa. Ya, jangan dibiarkan dia terus malas-malasan. Ya, jangan biarkan dia terus tunda-menunda amal ibadah itu, jangan. Paksa diri ini. Nah, dan orang yang istiqomah itulah yang dituntut dari kita dan pahalanya begitu besar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun kepada mereka, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan khawatir. Disebutkan dalam tafsir, malaikat turun kepada orang yang istiqomah ini di saat dia mau meninggal. Di saat dia sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut itu, Pak, dua yang dia khawatirkan. Dua hal yang dia permasalahkan.
Pertama, dia takut dengan kehidupan yang datang setelah kematian. Yang kedua, dia sedih dengan keluarga yang dia tinggal, sedih dengan harta sanak saudara, dan apapun dari dunia ini yang dia tinggalkan. Itu yang dia jadi permasalahan. Sementara malaikat datang kepada mereka terhadap orang yang istiqomah, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Tidak usah takut dengan apa yang datang setelah kematianmu ini. Dan tidak usah bersedih dengan apa yang telah kau tinggalkan terhadap urusan dunia, keluargamu dan lain sebagainya. Tidak usah. Kami yang jaga. Kami yang jamin. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kata malaikat itu, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Itulah balasan orang yang istiqomah. Nah, sampai meninggalnya dia istiqomah. Terus beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah itu terus menerus sampai kita mati. Baru selesai ibadah. Karena kalau sudah mati, maka tak ada lagi yang namanya ibadah. Yang ada balasan dari amal ibadah. Tetapi kalau masih hidup, terus beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, kata Allah, sampai datang yang pasti datang. Yang pasti datang itu adalah kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai kau mati. Tak ada kata perai dalam beribadah. Tak ada kata sudah dalam beribadah. Selama kita masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, selama ruh belum berpisah dengan jasad, ibadah terus menerus jalan. Makanya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu sudah selesai melakukan satu ibadah, tancapkan lagi ibadah berikutnya. Coba ayat ini. Apabila kamu sudah selesai melakukan ibadah, Allah tidak katakan istirahat saja dulu. Tidak. Tapi kata Allah, tancapkan lagi ibadah selanjutnya. Begitu. Terus menerus menyambung ibadah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah ya, di dalam menjalankan ketaatan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan untuk membantu kita istiqomah itu, Pak, kata ulama, jangan lupa berdoa, doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kata para sahabat, ini doa paling sering diucap sama Nabi, Pak. Doa apa ini maksudnya? Doa supaya diteguhkan di atas agama. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Tsabbit qulubana ala dinik. Teguhkan hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Dalam sebagian riwayat, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hatiku untuk senantiasa taat dalam beribadah kepadamu. Doa yang sering diucapkan oleh Nabi. Sampai Ummu Salamah, salah satu istri baginda Nabi SAW, itu heran. Kenapa ya Rasul, kau sering membaca doa ini ya Rasul? Nah, kenapa? Maka Rasul menjawab, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah faman syaa'a qam wa man asyaa'a azagh. Karena kata Nabi, tidak ada satupun manusia melainkan hatinya berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Allah bisa bolak-balikan kapanpun yang dia kehendaki. Allah luruskan siapa yang dia kehendaki. Allah buat menyimpang siapapun yang dia kehendaki. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya doa yang juga disebut dalam Quran apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kau simpangkan hati kami. Jangan kau buat hati kami tersesat
setelah kau beri petunjuk kepada kami. Ini doa yang luar biasa. Setelah kau beri petunjuk kepada kami di bulan Ramadan untuk beribadah, setelah Ramadan ini ya Allah, jangan kau simpangkan hati kami lagi. Jangan kau palingkan hati kami lagi kepada kesesatan, kepada kemaksiatan. Ini doa, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya, untuk bisa istiqomah hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, juga di antara yang membantu kita istiqomah itu adalah muhasabatun nafs. Artinya rajin-rajin introspeksi diri. Ya, rajin-rajin introspeksi diri. Ayat tentang introspeksi diri, ayat muhasabah diri itu ada dalam Quran surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Introspeksi diri. Nah, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita amalkan, bandingkan dengan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Maka mudah-mudahan dengan hal tersebut kita akan bisa menjadi orang yang istiqomah. Maka jamaah sekalian, inilah 3 pesan ya dari pesan-pesan penting pasca bulan Ramadan ya. Pesan untuk sering-sering berdoa semoga amal kita diterima, pesan untuk melazimi ketakwaan, dan pesan untuk istiqomah, beramal dan terus beramal pasca Ramadan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.